ja'ala fikum anbiya'a. Di berkali-kali umatnya Nabi Musa ini diingatkan tentang nikmat yang telah mereka terima ya. Satu di antaranya adalah diangkat dari mereka, ditunjuk dari mereka para utusan, para nabi. Banyak, kalau para berarti banyak. Nabi-nabi yang kita kenal itu hampir seperempat lebih itu dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan mereka. Mulai dari Nabi Yakub ke bawah itu mayoritas adalah dari suku atau keturunan Bani Israel. Ini sesuatu yang tidak diberikan kepada umat lain atau kelompok suku lain, tapi nyatanya diberikan kepada Bani Israel. Hanya saja nih, Bani Israel itu paling banyak diberi nikmat, tapi juga paling banyak melanggar syariat. Itu. Jadi paling banyak diberi nikmat, tapi paling banyak juga berbuat maksiat. Maka diingatkan oleh Allah di sini. Udhkuru, ingatlah kalian nikmat Allah alaikum, atas nikmat kepada Allah untuk kalian. Nikmat dari Allah untuk kalian. Pertama nikmat itu adalah wa ja'ala fikum anbiya. Allah menjadikan dari kalangan kalian sendiri. Nah, inilah yang dari kalangan sendiri ini yang kemudian malah membuat ragu kaum Bani Israel. Mengapa? Karena dari kalangan sendiri, berarti Rasul itu sudah sangat tahu, saling tahu lah sikap, perilaku, tindakannya. Tapi toh demikian, ketika tidak cocok dengan kebiasaan atau akal sehat mereka, ya tetap aja didustakan. Meskipun dari daerah yang sama, dari wilayah yang sama, di mana Allah mengutus kepada orang Palestina, ya dengan bahasa Palestina. Yang kedua nikmat itu adalah wa ja'alakum mulukan. Nikmat yang kedua adalah para Bani Israel dimerdekakan. Seperti kita tahu, sejak zamannya Fir'aun, Bani Israel itu menjadi budak di mana-mana. Bani Israel menjadi budak, artinya kelas yang paling bawah dalam struktur sosial masyarakat saat itu. Kelas paling tinggi tentu para bangsawan atau agamawan, itu dianggap tinggi. Hanya dibikinkan mereka pura-pura zaman itu bukan pura ya apa, kayak semacam tempat untuk memuja itu tinggi-tinggi, gede-gede, dur-dur. Karena memang mereka dulu adalah para budak yang dipekerjakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Lah, ketika kemudian alhamdulillah Nabi Musa atas izin Allah membimbing mereka untuk melewati Laut Merah itu kan, dengan terbelahnya lautan itu otomatis mereka sudah bebas dari belenggunya Fir'aun. Sehingga tidak lagi menjadi budak tapi menjadi manusia-manusia merdeka. Nah, itu juga satu di antara kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah. Apalagi yang nyebrang saat itu, ada satu kitab yang menyebutkan puluhan ribu, ada yang sampai ratusan ribu. Dan semuanya dianggap sebagai anak buahnya Fir'aun sebelumnya, budaknya Fir'aun. Tapi kemudian
diangkat derajatnya oleh Allah, diselamatkan dari perbudakannya Fir'aun. Nah, itu kemudian di dalam satu di antara kenikmatan itu adalah mereka dimerdekakan, menjadi orang merdeka. Wa ta'akum malam yu'ti ahadam minal alamin, dan kamu juga sudah diberi kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun di muka bumi ini. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasa. Nah, wahai Bani Israel, masuklah kamu ke dalam al-muqaddasa. Muqaddasa ini kota suci atau tempat yang suci, wilayah yang suci. Yang kata Allah telah dibangun di atasnya situs-situs waktu itu ya. Kamu masuklah ke bumi Palestina itu allati kataballahu lakum. Nah ini loh kontroversi terpanjang sepanjang sejarah umat manusia itu ya tentang ini. Orang tanah Palestina itu kan dulunya memang dihuni oleh orang Palestina. Palestina yang Jabarin tapi waktu itu ya namanya masa kan berubah ya. Apa ini maksud Jabarin? Kuat dan kejam. Kejam sekali. Bahkan terhadap Bani Israel pun kejam mereka dulu. Nah, ini kaum Filistin yang dipimpin oleh kalau di masa Nabi Daud mereka pemimpinnya namanya Jalut, Goliat, besar, kuat, tapi kejam sekali. Sehingga orang Bani Israel ketika diperintah oleh Allah melalui Nabi Musa untuk masuk ke dalamnya dalam arti ya menjadi penduduk, dia tidak mau. Orang Bani Israel tidak mau. Padahal sudah diwanti-wanti sebelumnya, wala tartadu ala adbarikum fatanqalibu khosirin. Tidak apa-apa, kamu jangan berbalik ke belakang lari, lalu enggan atau malas untuk ngaji, misalnya begitu ya. Jangan. Kenapa? Karena kalau kamu berbalik ke belakang karena pahitnya perjuangan, karena sulit dan bertentangan dengan nafsu. Kalau kamu lalu kemudian ini tadi tartadu ala adbarikum, maka fatanqalibu khosirin. Kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Makanya masuk saja. Tapi apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di dalamnya itu loh Musa, ada kaum jabbarin. Kaum yang tinggi besar, jumlahnya banyak, tapi kejam luar biasa pada anak keturunannya. Anak keturunan siapa? Keturunan Bani Israel. Maka kata orang-orang Bani Israel, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju min fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kami tidak mungkin Musa masuk ke situ kecuali kalau mereka sudah keluar dari situ Jabarin dan kaumnya itu. Kalau nanti mereka sudah keluar, kami pasti akan menjadi orang-orang yang dakhilun, yang masuk ke dalam. Artinya kalau masuk ke dalam Baitul Maqdis, ya berarti dia sekaligus masuk agamanya Nabi Musa. Tidak lagi menuhankan Fir'aun, tapi menuhankan Allah. Nah, dari kisah itu, kira-kira itu loh, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya, terutama Bani Israel, bahkan yang tidak taat yang dapat banyak nikmat itu. Artinya nikmat itu diingatkan oleh Allah lagi kepada kita supaya kita ini tahu, bisa membaca diri kita ini. Nah, dari kemarin kita sudah membahas tentang zaman fatrah
zaman umat kesepian Nabi Rasul. Sampai kita bahas juga tentang kenapa orang-orang di luaran sana kok saling apa ya, bahkan berebut sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Maka kita pun sebenarnya ditampar untuk diingatkan Allah. Uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Pagi ini tadi kita sudah dapat nikmat apa? Ayo. Kalau orang-orang Bani Israel ditegur Allah, bahkan diazab Allah karena banyak melupakan nikmat. Oke, kita sekarang tidak nikmat dalam bentuk dimerdekakan dari budak. Tidak nikmat dalam bentuk ngasih makan dari langit. Tapi kan kita juga dapat nikmat-nikmat dalam bentuk lain. Sehat, aman, rezeki, kemampuan untuk tadarus, kemampuan untuk dakwah, dan seterusnya. Ini nikmat luar biasa. Nah, sudahkah kita mensyukuri sebanyak nikmat yang kita terima? Saya ulangi ya. Sudahkah kita bersyukur sebanyak nikmat yang sudah kita terima dengan penuh kemarin? Nah, nikmat yang sudah kita terima biasanya dalam setiap hari. Ayo monggo. Apa aja nikmat yang sudah diterima? Silakan. Oksigen gratis. Oke, oksigen, apa lagi? Nikmat sehat, Gus. Nikmat bangun malam, Gus. Alhamdulillah. Karena tidak semua bisa bangun malam, betul, Pak Fafrul. Apa lagi? Nikmat bisa puasa, Gus. Apa? Nah ini juga nikmat bisa puasa ini juga menjadi satu di antara nikmat yang langka. Apalagi puasa di bulan Syawal. Aduh, kan gitu. Bertamu ada cendol. Bertamu disuguhi opor. Aduh, gini. Pertandingan antara Iman sama Arman ini kayak ini. Tapi ketika diberi Allah, alhamdulillah, gitu ya. Jadi itu Pak Bakrul selain fisik, itu psikis ya. Psikis. Misalnya orang yang tidak puasa. Sebenarnya ketika tidak berpuasa juga nggak banyak. Yang dimakan itu nggak banyak juga. Nggak terlalu banyak beda sama yang puasa lah. Kalau yang puasa nanti maghrib juga makan lagi. Nah antara subuh sama maghrib ini loh. Makanan yang dimakan oleh orang yang berpuasa dengan makanan yang tidak yang dimakan oleh yang tidak puasa itu hampir sama. Nah ini kenapa sampai tidak mau puasa? Ya karena kita masih banyak menggunakan standar-standar duniawi untuk motivasi kita taat kepada Allah. Psikisnya itu yang perlu dirubah supaya menjadi orang-orang yang mampu bersyukur. Iya, karena kalau psikisnya masih halal materi, maka semangat untuk mentaati Allah itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tebal. Dan banyak lagi, ya banyak lagi. Kita akan rugi kalau kemudian seperti Bani Israel yang mundur lari ke belakang karena tidak berani atau tidak mau, tidak siap untuk menerima ujian berhadapan dengan Jalut, Jabarin dan seterusnya. Maka kita pun sangat rentan untuk terkena penyakit itu. Ketidakmampuan kita bersyukur akan membuat kita ini letoy, lemah ketika diajak berhadapan dengan persoalan pelik umat
yang membutuhkan kita. Malas kadang. Nah ini sebenarnya sama ya. Maka di ayat ini sekali lagi Allah menegaskan kepada kita tentang ini. Nah, al-muqaddasata allati kataballahu lakum tadi itu, dengan ayat ini orang Bani Israel itu merasa bahwa tanah Palestina itu milik mereka. Karena itu tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Mereka menyebutnya sebagai selain the Holy Land, atau kota suci, tanah yang suci, mereka juga menyebutnya sebagai apa? Milik mereka. Karena memang itu adalah promised land, tanah yang dijanjikan oleh Allah. No, sampai sekarang mereka merasa bahwa Palestina itu milik mereka. Gitu loh, dulur. Sehingga apa yang sekarang terjadi itu mereka merasa bahwa tanah mereka itu diduduki oleh orang Palestina, maka mereka merasa berhak untuk mengusir orang Palestina. Itu loh. Padahal saat itu bangsa Bani Israel itu ketika meskipun ia memang sudah diberikan tanah itu untuk mereka, tapi kemudian mereka keluar dari tanah itu karena pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka disuruh masuk dengan cara bersujud, tapi mereka malah merangkak. Mereka disuruh bilang hitotun, yang artinya taat, tapi mereka merubah menjadi hintotun, yang artinya bahan makanan. Dan banyak lagi, sehingga mereka kemudian dihukum. Tidak boleh masuk ke sana selama 40 tahun. Ada ayatnya itu. Jadi, nah tetapi itu tidak dipahami, gitu kan? Tidak dipahami. Pengembaraan mereka itu lama ya. Penderitaan mereka karena tidak taat kepada Allah itu lama sekali. Dan ayat tentang bagaimana mereka tidak boleh masuk karena apa ya? Karena kesalahan mereka sendiri itu ada tentang mereka dilarang masuk ke dalamnya selama 10 tahun. Jadi 40 tahun itu menjadi satu bentuk hukuman karena mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa terpilih dan seterusnya. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan? Dan Izin, silakan. hari yang lalu kita bahas itu ayat 16-17. Hari ini tadi harusnya 18-19, ngapunten. Saya masuknya terlambat, sinyalnya kurang bagus. Kelewatan 2 ayat kayaknya, Gus Glory. Hari ini harusnya berapa? 18-19, Gus. 18-19 hari Kamis kemarin sudah kayaknya. Udah kemarin Pak Jo. Kamis kemarin. Hari Iya. Kamis kemarin 18-19. Oh, ngapunten. Di sini catatan 16-17 hari Kamis, Jumatnya libur. Ngapunten. Berarti saya yang salah. Ngapunten. Kemarin sudah 18-19. Ngapunten. Berarti nggak tercatat, Pak Jo? Mungkin pas Pak Jo di jalan itu mungkin ya? Enggak. Betul, insya Allah saya ngikutin kemarin. Saya enggak ini. Ngapunten. Nanti saya cari. Sudah kemarin kita bahas tentang
tentang ini Pak, ya, tentang zaman fatrah, definisi zaman fatrah. Keterangan yang kemarin. Zaman umat kesepian Nabi Rasul, hari Kamis. Oh, siap, siap. Baik, Oke. baik. Memang itu sehari pas setelah hari raya, ya. Satu hari pas setelah hari raya. Oh, oh, nggih, saya di rumahnya ibu, saya enggak nyatet, ngapunten, ngapunten. Ya. Ngapunten. Jadi satu hari pas setelah hari raya itu memang tak tawarkan masih libur enggak gitu. Terus ada yang jalan, ya sudah kita kemudian maaf-maafan terus ngaji. Nah waktu itu kita bahas tentang ayat 18-19 juga. Nanti berbagi catatan bagi yang sudah nyatat, supaya lebih lengkap. Yes, sedikit pertanyaan, Gus. Berarti kaum Jabarin itu sebenarnya Bani Israel juga, Gus, sebelumnya? Ngapunten. Bukan. Kaum Jabarin itu bangsa Palestina. Kaum Jabarin yang dimaksud di dalam jadi memang kaum Jabariyah ada yang menyebut kaum Jabariyah, ada yang menyebut kaum Jabarin. Jadi kaum Jabarin itu kalau dalam konteksnya itu manusia-manusia raksasa memang. Ada yang menyebut sebagai manusia-manusia yang di tanah Kanan, itu ada kaum Jabarin. Jadi yang memang hidupnya menindas para Bani Israel. Ya. Jadi itu ada satu legenda yang disebut dengan Raja Og. Raja Og itu raja yang sangat kode sekali. Ya. Jadi tinggi sekali. Orang-orang yang manusia raksasa memang. Jadi kalau sekarang misalnya ditemukan ada apa ya, tengkorak-tengkorak yang besar gitu kan. Jadi orang-orang itu memang besar sekali, tapi mereka bahkan ada yang menyebut tinggi badannya itu dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Anas itu sampaikan tinggi badan Banu Amalikoh ya kaum Jabarin itu sekitar 55 hasta. 55 hasta. Nah, manusia raksasa dari Banu Amalikoh 55 hasta itu sekitar 25 meter, Pak. Tingginya itu. Jadi memang raksasa betul. Jadi ada satu kemarin kan sempat ditunjukkan itu ada penemuan dari waktu pengeboran minyak Aramco itu mendapatkan fosil tulang tengkoraknya manusia raksasa. Dan itu memang sudah ada sejak dulu. Kaum yang tidak hanya tinggi besar, tapi mereka kuat juga, dan mereka hebat juga sebenarnya. Nah, kaum Bani Israel ini tidak berani masuk. Dan itu sebenarnya sudah ada sejak sebelum Nabi Musa, ya. Sudah adanya Nabi Hud, Nabi sebelum-sebelumnya. Jadi, mereka sebenarnya bukan hanya di Palestina, tapi menyebar, termasuk dulu kaum Ad dan sebagainya itu ya. Kaum Jabarin itu muncul jauh sebelum Masehi, artinya di tanah-tanah yang dulu ada satu di antaranya di tanah Kanaan istilahnya. Ada lagi? Jadi benar-benar tinggi ya. 20 meter itu seberapa itu tinggi. Ya, ya memang itu kan bukan hanya legenda ya, tapi memang orang-orang zaman dulu ya. Yang kalau zamannya Nabi Nuh apalagi itu kan
di samping umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan cukup ya, bahwa uzkuru nikmatallahi alaikum itu tidak hanya berlaku untuk Bani Israel, tapi juga berlaku untuk kita. Kalau Bani Israel sebagai contoh pembangkangan, maka asumsi dari Quran menceritakan itu harus kita ambil sebagai kamu jangan kayak Bani Israel kan gitu. Nikmat sudah banyak diterima, tapi malah membangkang. Kita pun demikian. Begitu banyak nikmat yang kita terima, kadang lupa bahwa itu adalah nikmat, sehingga lupa pula bersyukur. Nanti dicabut baru kerasa tuh. Nikmat sehat, cabut. Naudzubillah min dzalik. Nikmat aman dicabut. Naudzubillah min dzalik. Nikmat iman dicabut. Naudzubillah min dzalik. Nikmat rezeki dicabut. Naudzubillah min dzalik. Jadi, ayo hati-hati kita jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai tercerabut. Makanya Allah berfirman kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum. Sungguh jika kamu bersyukur, malah la azidannakum, tak tambah nikmatku padamu. Tapi wala in kafartum, jika kamu ingkar, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku itu amat pedih, amat keras. Nah, kerasnya di mana ya? Di dunia dalam bentuk dicabut, akhirat yang suaranya hilang.
Apa ya? Orang nguni. Tapi wow, itu ngumpul.